Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ghazali Rahman sebagai pembawa materi pertama. Yang pertama yaitu adalah pengertian validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya menurut Anwar. Validitas tes biasanya juga disebut sebagai kesahihan atau suatu tes adalah mengacu pada kemampuan suatu tes untuk mengukur karakteristik atau dinamis yang dimasukkan untuk diukur. Valid berarti cocok atau sesuai. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut benar-benar menyasar kepada apa yang dituju. Artinya, suatu validitas itu adalah suatu kebenaran yang telah teruji. Yang kedua yaitu jenis-jenis validitas item tes atau macam-macam validitas item tes. Yang pertama itu validitas logis. Jadi validitas logis ini adalah sebuah instrumen evaluasi yang menunjukkan pada kondisi bagi seluruh instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penilaian. Seperti valid itu dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik, mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Contohnya tuh seperti seseorang melaksanakan tugas membuat karangan. Jika penulis itu sudah mengikuti aturan mengarang atau sudah mengikuti ketentuan-ketentuan dalam mengarang tersebut, tentu karangannya akan terlihat bagus dan baik. Validitas logis ini pun terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama validitas isi berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian dalam mengukur isi yang seharusnya. Maksudnya itu tes tersebut tuh mampu mengungkapkan isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Contohnya itu seperti tes hasil belajar bidang keagamaan harus bisa mengungkap isi bidang studi tersebut. Misalnya kita tuh meneliti pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, maka kita tuh harus bisa mengungkapkan isi bidang sejarah kebudayaan Islam tersebut. Yang kedua, validitas kontrak atau bangun. Yaitu validitas kontrak atau bangun itu pengertiannya berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian untuk mengukur pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi. Maksudnya itu seperti validitas ini berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian untuk mengukur pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang diukur. Jadi pengertian yang terkandung tuh dalam konsep penemuan dalam konsep kemampuan siswa itu, kemampuannya, minat, sikap, dan berbagai bidang kajian harus jelas yang hendak diukur itu apa. Contohnya tuh konsep mengenai hubungan sosial dari pengalaman. Misalnya tuh kayak hendak mengisahkan sejarah tuh, tentu kita harus terlebih dahulu mengetahui dengan sejarah tersebut baru kita menceritakan kepada anak-anak. Yang kedua, validitas empiris. Jadi empiris ini yaitu sebuah instrumen yang dapat memiliki validitas empiris seperti misalnya tuh apabila sudah diuji dari pengalaman. Contohnya tuh misalnya seseorang tuh dapat diakui kejujurannya oleh masyarakat apabila pengalamannya terbukti bahwa seseorang tersebut memang jujur. Jadi validitas empiris ini tidak bisa diperoleh hanya dengan penyusunan instrumen berdasarkan ketentuannya saja, melainkan harus ada faktanya atau buktinya. Dan juga validitas empiris ini terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu validitas. Yang pertama validitas ada sekarang.
Validitas ini adalah sebuah tes yang dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan pengalaman hasil tes dipasangkan dengan hasil pengalaman yang telah lampau yang sudah ada sampai sekarang. Contohnya tuh ya seperti tadi, ingin mengetahui validitas, ingin mengetahui kemampuan seseorang. Contohnya ingin mengetahui kejujuran seseorang, tentu kita harus bisa membuktikan seseorang itu jujur atau tidak. Tidak bisa kita hanya cuman melihat misalnya dia ini dilihat orang jujur tanpa ada buktinya. Yang kedua, validitas ramalan. Nah, jadi yang validitas ramalan ini adalah memprediksi, artinya meramal sesuatu yang datang jika sekarang belum terjadi. Jadi validitas ramalan ini misalnya nih, contohnya nih, jika seseorang masuk perguruan tinggi harus memiliki harus percaya diri. Kayak contohnya tuh ingin memasuk, misalnya itu siswa ingin memasuki perguruan tinggi harus mengamalkan dirinya tuh harus berhasil, harus diterima di kuliahan tersebut. Jadi kita itu harus bisa mengamalkan diri kita sendiri itu untuk percaya diri bahwa kita tuh yang kedepannya tuh akan lulus mengikuti seleksi dalam perguruan tinggi tersebut dan kita bisa memasuki kuliahan tersebut. Selanjutnya, cara mengukur validitas item test. Untuk mengukur suatu variabel, diperlukan alat ukur yang biasa disebut instrumen. Jali menyatakan bahwa secara umum yang dimaksud dengan instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis untuk dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Selanjutnya, dinyatakan bahwa pada dasarnya instrumen dapat dibagi menjadi dua, yakni tes dan non-tes. Yang termasuk kelompok tes, misalnya tes prestasi belajar, tes intelijensi, tes bakat, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk non-tes, yakni pedoman wawancara, angket atau kuesioner, lembar observasi, daftar cocok atau checklist, skala sikap, skala penilaian, dan sebagainya. Dalam hal pengukuran, Weissenhofer menyatakan bahwa pengukuran sebagai suatu operasi yang dilakukan terhadap alam fisik oleh pengamat. Misalnya, kita ingin mengukur hasil belajar, intelijensi, sikap, motivasi, dan sebagainya. Jadi sekarang muncul suatu pertanyaan, yaitu apakah suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang hendak dan seharusnya diukur, serta sejauh mana alat ukur tersebut dapat diandalkan dan berguna. Nur Kancana menyatakan bahwa suatu alat pengukur dapat dikatakan alat pengukur yang valid apabila alat pengukur tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Dalam hal validitas dan reliabilitas tentunya dipengaruhi oleh yang pertama instrumen, yang kedua subjek yang diukur, yang ketiga petugas yang melakukan pengukuran. Dalam hal pengukuran, khususnya dalam pendidikan, tentunya yang terpenting adalah informasi hasil ukur yang benar. Sebab dengan hasil ukur yang tidak atau kurang tepat, maka akan memberikan informasi yang tidak benar, sehingga kesimpulan yang diambil juga tidak benar. Selanjutnya, Azwar menyatakan bahwa tes adalah prosedur yang sistematis. Maksudnya, validitas isi. Validitas isi menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas, atau butir dalam suatu tes atau instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes tersebut. Artinya, tes itu valid apabila butir-butir tes tersebut mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang diujikan atau yang seharusnya dikuasai secara proporsional. Untuk mengetahui apakah tes itu valid,
atau tidak harus dilakukan melalui penelaahan kisi-kisi tes untuk memastikan bahwa soal-soal tes itu sudah mewakili atau mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang seharusnya dikuasai secara proporsional. Oleh karena itu, validitas isi suatu tes tidak mempunyai besaran tertentu yang dihitung secara statistika, tetapi dipahami bahwa tes tersebut sudah valid berdasarkan telaah kisi-kisi tes. Oleh karena itu, validitas isi sebenarnya mendasarkan pada analisis logika dan tidak merupakan suatu koefisien validitas yang dihitung secara statistika. Selanjutnya, validitas empiris. Validitas empiris sama dengan validitas kriteria, yang berarti bahwa validitas ditentukan oleh kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Validitas empiris diperoleh melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Kriteria internal adalah tes atau instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria. Sedangkan kriteria eksternal adalah hasil ukur instrumen atau tes lain di luar instrumen tersebut. Ukuran lain yang sudah dianggap baku atau dapat dipercaya dapat pula dijadikan sebagai kriteria eksternal. Validitas yang ditentukan berdasarkan kriteria internal disebut validitas internal, sedangkan validitas yang ditentukan berdasarkan kriteria eksternal adalah validitas eksternal. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi validitas item test. Yang pertama, pengaruh latar belakang kebudayaan siswa. Sebagai contoh, tes inteligensi Binet Simon yang dipersiapkan untuk anak-anak Eropa akan tidak valid jika dikenakan terhadap anak Indonesia yang mempunyai latar belakang kebudayaan pengetahuan yang berbeda-beda. Yang kedua, keadaan tipe tes. Tiap tes akan berpengaruh terhadap validitas jawaban anak. Tes subjektif akan mempunyai validitas yang lebih rendah daripada karena dengan tes subjektif kurang dapat mengungkapkan materi tes secara tuntas dibandingkan dengan tes objektif. Yang ketiga, usaha menambah butir soal dengan ingin mempertinggi reliabilitas tes. Salahnya justru akan merendahkan validitas tes. Hendaknya menambah validitas butir-butir soal tersebut dengan menambahkan faktor-faktor baru dari materi tesnya. Karena hal itu berarti memperbanyak atau memperbesar sampel tesnya. Yang keempat yaitu kurang jelasnya petunjuk mengerjakan tes. Di sini barangkali disebabkan karena siswa memperoleh skor rendah karena kesulitan menginterpretasi petunjuknya, bukan karena dia tidak menguasai materinya.